Untuk yang pertama, netizen yang pro kepada anak bocah yang merasa dirinya sangat benar. Di tengah polemik antara bocah ini menuntut keadilan ya, karena memang dia tempat tinggalnya digusur oleh Bapak Gubernur kita. Kenapa digusur? Karena memang dia tinggal di tanah milik negara tanpa bayar selama bertahun-tahun. Namun ada netizen yang berpendapat bahwa anak ini sangat kritis sekali, anak ini sangat pintar sekali, bahkan berani untuk bisa memperdebatkan ya segala sesuatunya itu di depan Bapak Gubernur kita. Dan netizen yang kedua ini adalah netizen-netizen yang sangat setuju bagaimana tata cara Bapak Gubernur kita dalam menghandle masalah yang sedang terjadi di lingkungan situ, ya kan? Sebagai netizen yang berbahaya, sebagai netizen yang berbahaya. Saya cuma minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun. Berarti tandanya dia tidak membayar PBB, bukan? Sedangkan masyarakat kita yang lain itu membayar PBB setiap tahun. Lalu membayar pajak INA itu untuk bisa tinggal setiap tahun. Lalu mereka semua pengen minta dapat jatah 10 juta rupiah. Enak banget hidupnya. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Ya. Terus kurangi kata-kata namanya juga anak-anak. Nggak mungkin itu namanya anak-anak kalau misalnya bisa menggiring sebuah opini publik yang sangat berbahaya bagi kita semua di kemudian hari serta masa depan anak itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus diusir. Ia menjelaskan satu keluarga itu terpaksa diusir. Yang menggilir opini. Menggiring. Oh ya, Menggilir opini. Menggilir opini apaan? Kayak gimana, macam mana? Jujur li, gue mah kagak paham. Kalau menggiring opini gue paham nih. Tapi kalau menggilir opini gue bingung. Serius, kagak paham. Ngomong aja masih belepotan. Menggiring opini apaan tuh? Ya bukan kenapa-napa, gue sih malah makin curiga. Jangan-jangan nih anak kagak dibedong kali ya waktu oroknya. Atau jangan-jangan kekencengan bedongannya. Jadi lain gitu. Iya. Kalau buat teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang enggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya mungkin ya. Baru ada aku yang berani speak up apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Sebenarnya ya takut. Ya emang sebenarnya gimana ya? Bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kontrol. Ya bener kan efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga ya karena dihujat banyak netizen jadinya ya ngedon juga. Ngedon nggak enak di keluarga ya berefek semua. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin bikin nggak nyaman jadi pikiran juga nggak tenang. Assalamualaikum sampurasun. Perkenalkan ya abdi warga Jawa Barat manhukur ngelingannya kasadayana warga Jawa Barat ya. Sanes abdi tenarima kebijakan Kang Dedi bagus bener-bener angkat jempol. Tapi dibalik eta tetap harang jalannya kekurangannya. Nah, bade abdi menjelaskan dan memberitahukan ya. Seperti apa sih Kang Dedi sebenarnya ya? Ieu mah pengalaman abdi we nya. Abdi bade caritakeun ti awalnya. Iya. Kanggo netizen terserangkeun komenanya. Abdi tahun 2018 pernah ngadukeun masalah Gunung Abdi. Sanes Gunung Abdi si gunung yang terletak di Desa Galuga, RT 1 RW 1 Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Abdi pernah ngadu waktu itu Kang Dedi teh
tetap masih jadi youtubernya, tapi mana ngejabat jadi anggota DPRI. Nah, abdi teh ke pasawahan, direspon, alhamdulillah, malah abdi emut keneh waktu itu di pasihan acis dina amplok anu koneng teh Golkarnya, terang abdi nyimpanna hilap lamun dipilari mah ayanya. Nah, abdi teh dipoto biar ajudana, Bu minta dipoto kata Pak Dedi, ya dipoto ya abdi, nanti juga Bu katanya Pak Dedi menuju lokasi. Ibu aja rumah aja nggak Bu? Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh setuju? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Oke, sekarang ibu pilih ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Oke. juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Loh, Kan terus? saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti Orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. ya, jadi dia beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, Ya. oke. Yang dibeli rumahnya. Ya, dibeli Tapi nggak ada rumah. surat. Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau Bukan. surat tanah, nggak ada ya Pak ya. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah. Tahu. Tahu tanah Ya pemerintah. tahu. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan di situ jawaban saya semua benar-benar spontan. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan.